Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 9 September 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami bisa merenungkan perbuatan Tuhan di dalam hidup kami melalui firman-Mu. Kiranya berfirman-Lah ya Tuhan, kami akan mendengarkannya dengan setia. Terimalah doa kami ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan sapaan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah tentang seorang ibu yang baru pulang dari ladang. Ibu ini sudah hampir tua, tetapi dia sedang membawa seikat kayu bakar yang akan dijual kepada orang untuk kebutuhannya sehari-hari. Dalam perjalanan pulang tersebut, tiba-tiba sebuah mobil minibus dengan bak terbuka lewat dan menawarkan bantuan kepada ibu ini untuk ikut bersama-sama dengan mereka. Ibu ini mau dan dia duduk di atas mobil pick up yang terbuka. Tetapi ketika mobil ini sedang berjalan, ibu ini menggendong seikat kayu dan merasa ketika dia diberikan tumpangan, dia sudah bersyukur dan tidak mau memberi beban kepada pemilik mobil minibus bak terbuka ini. Lalu sang supir bingung melihat ibu ini. Bu, letakkan saja kayu bakarnya. Ibu tenang saja duduk. Lalu apa kata ibu ini? Aduh Pak, tidak usah. Jangan repot-repot. Saya sudah ikut diberi tumpangan di mobil ini saja. Saya sudah bersyukur. Lalu ibu ini sampai di tujuan dan pemilik mobil ini menurunkan ibu ini dan seikat kayu bakar. Dengan senyum-senyum mereka berlalu. Saudara-saudara, sama halnya dengan kita. Kadang kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang mengimani Tuhan Yesus, sering seperti ibu yang membawa seikat kayu bakar ini ketika menumpang dalam sebuah mobil minibus bak terbuka. Kita mempercayai Yesus, kita mengimani Yesus, tetapi tidak sepenuhnya kita meletakkan segala pergumulan kita, meletakkan segala persoalan kita kepada Tuhan. Memang hidup sering diperhadapkan dengan persoalan. Hidup sering diperhadapkan dengan tantangan dan masalah. Tetapi kita sering orang yang percaya kepada Tuhan ketika diperhadapkan dengan persoalan mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan gereja, mempersalahkan perhaladu. Karena apa? Karena kita tidak meletakkan hidup kita, tidak meletakkan pergumulan kita. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak meletakkan, tidak meyakini bahwa Tuhan itu mampu menolong, memulihkan kita. Memang kalau kita melihat kisah-kisah dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita, bagaimana orang-orang yang disembuhkan Tuhan Yesus datang kepada Yesus. Mereka percaya kepada Yesus. Mereka membawa pergumulannya. Mereka membawa persoalannya. Tapi bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi mereka meletakkan. Mereka memberikan kepada Yesus semua persoalan, semua sakit penyakitnya. Mereka juga berusaha. Mereka juga bekerja. Dan Yesus mengetahui usaha mereka. Yesus juga mengetahui apa yang mereka perbuat. Sehingga Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan. Bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi mereka benar-benar meyakini, mereka benar-benar merindukan kesembuhan daripada
Yesus. Itulah yang diungkapkan Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu kita memiliki banyak masalah, tantangan, apalagi di zaman sekarang ini. Maka Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita jujur, Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu segala tantangan yang kita hadapi. Karena itu orang yang percaya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak mau kita berada dalam keputusasaan. Tapi Tuhan datang kepada kita. Tuhan menyentuh hidup kita. Tuhan mau ambil bagian dalam setiap persoalan, pergumulan yang kita alami. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa pergumulan yang kita alami tidaklah seperti yang kita harapkan ketika berjumpa dengan Yesus. Seketika itu kita memperoleh kesembuhan. Semua ada proses. Artinya Tuhan juga menghendaki bagaimana iman kita, bagaimana perbuatan kita, bagaimana cara kita hidup di dalam merindukan kesembuhan di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita memahami bahwa Yesus tidak pernah menghendaki kita sendirian menghadapi setiap persoalan hidup. Tetapi dia mau bersama-sama dengan kita. Dia mau mengambil pergumulan kita. Bahkan dia mau datang ke dunia ini mengambil rupa manusia. Supaya kita orang yang berdosa ini, yang sudah lelah karena persoalan hidup, dia juga mau membantu kita. Dia juga mau menolong kita. Supaya kita dipulihkan dan kita memperoleh kelegaan di dalam hidup kita. Di dalam Yesus kita memperoleh pemulihan. Supaya kita menjadi orang Kristen yang memiliki harapan. Orang Kristen yang senantiasa memiliki semangat di tengah persoalan, di tengah pergumulan yang kita alami. Yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudara, sepanjang kita meletakkan hidup kita kepada Yesus, sepanjang kita mau berjalan bersama Yesus, sepanjang kita mau datang kepada Yesus, sepanjang itu Yesus mau menolong kita. Sepanjang itu Yesus mau memulihkan hidup kita. Karena Yesus itu penuh dengan simpati, tetapi dia juga memiliki empati. Karena itu jangan pernah mengabaikan penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan pernah mengabaikan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita semakin meningkatkan kualitas iman kita. Karena di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, maka di sana kita akan memahami betapa Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita, menyapa kita, menolong kita, memampukan kita, dan memberikan kelegaan kepada kita. Yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudara, persekutuan kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan, doa-doa kita dengan Tuhan, senantiasa membawa kita kepada pengharapan yang lebih baik. Tuhan senantiasa menolong kita, memulihkan kita, dan menguatkan hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, yang senantiasa peduli dengan kehidupan kami. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang senantiasa memberikan topangan di dalam hidup kami, yang senantiasa memulihkan hidup kami yang penuh dengan persoalan, yang penuh dengan tantangan. Karena kami yakin Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tetapi Engkau adalah Allah yang baik, yang peduli, yang senantiasa hadir di setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan semua jemaat-Mu. Berkati setiap harapan kami. Tolong kami Tuhan, dan senantiasa pulihkan kehidupan kami. Supaya kami senantiasa terberkati di dalam kehidupan di dunia ini, dan juga terberkati di dalam kehidupan yang akan datang. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara hari ini
sampai selama-lamanya. Amin.